Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi dari manajemen keuangan berjudulkan Cash Flow Strategies Using Credit for Dealing with Deficit. Kami beranggotakan Mutiara Prima Anggraini, Skarmita Ashifa, Gilda Sindifa Masaputri, Maida Rahmasari, Tasya Aulia Mulyadi, dan Salmadian Andinasari. Materi pertama akan dibawakan oleh Mutiara Prima Anggraini. Waktu saya persilahkan. Beberapa hal mengilhami teror di hati administrator dan anggota dewan sebanyak kekurangan yang tak terduga menjelang akhir tahun fiskal. Namun defisit terjadi dan seringkali pada kelompok yang tidak pantas mendapatkannya. Jadi, defisit terjadi untuk yang berpikiran literal. Kami menggunakan istilah defisit dan kekurangan secara bergantian. Kami tidak mengacu pada anggaran nasional. Sebaliknya, defisit atau kekurangan adalah posisi keuangan yang ditemukan lembaga pada akhir tahun ketika kekurangan uang tunai untuk membayar semua pengeluarannya saat ini. Strategi efektif untuk memahami mengapa defisit terjadi dan cara menanganinya ketika itu terjadi. Yang pertama, dengan menimbang pilihan Anda, dan kemudian di keadaan tertentu menempatkan pinjaman berjangka yang diperpanjang untuk lebih dari 1 tahun. Untuk memberi Anda waktu untuk memecahkan masalah. Apa yang harus dilakukan saat defisit tak terduga muncul? Anda harus memperbaiki atau berhati-hati dari masalah yang diciptakan oleh defisit. Dan Anda harus melakukannya dengan cara yang paling tidak berbahaya bagi organisasi. Menemukan cara yang paling tidak menyakitkan untuk memecahkan masalah keuangan pada saat yang sama, mulai menerapkan atau menyempurnakan sistem yang dirancang untuk mencegah situasi serupa di masa depan. Sementara menugaskan kesalahan memiliki kepuasan sendiri. Biasanya perlu untuk menggali sedikit lebih dalam untuk mencari tahu apa yang salah di bidang fiskal. Untuk menghadapi keadaan yang berkontribusi pada kekurangan, Anda harus bersedia memastikan apakah masalahnya itu kronis atau akut. Jika sudah kronis, maka kekurangan tersebut merupakan sinyal bahwa kelangsungan hidup lembaga yang mendasar adalah terancam dan perubahan besar diperlukan untuk kelangsungan hidup. Anda melakukan sesuatu yang gegabah, Anda mungkin ingin memeriksa item-item berikut. Yang pertama, pastikan tidak ada yang kabur dengan dana tersebut. Yang kedua, Anda dapat mempertimbangkan apakah masalah telah muncul saat Anda terlibat dalam kampanye modal atau hanya melewati waktu selesai. Yang ketiga, masuk akal untuk segera meninjau neraca Anda untuk melihat apakah dibatasi dana mengaburkan visi Anda tentang kesehatan fiskal Anda. Apakah ada solusi jangka panjang untuk kekurangan? Untuk organisasi yang menilai kekurangan keuangan mereka seperti akut dan karena sangat situasional, instrumen kredit konvensional yang mungkin berguna adalah pinjaman berjangka. Kekurangan terjadi seringkali karena alasan di luar jangkauan organisasi. Seperti kasus ini, penting bagi semua orang untuk memperlambat dan mencoba melihat dengan tenang ke defisit. Jika itu tidak mungkin, bawalah orang luar, orang profesional yang tidak berkepentingan dengan hasilnya. Orang itu dapat memeriksa situasi secara objektif dan mungkin membuka misteri apakah defisit itu merupakan anomali atau masalah lama yang baru muncul tahun ini. Apa prosedur operasi standar yang biasanya digunakan orang untuk menangani kekurangan? Dalam pengalaman kami, pendekatan biasanya diambil oleh anggota dewan dan staf ketika menghadapi krisis fiskal adalah meminta lebih banyak dana untuk dikumpulkan atau untuk bersikeras bahwa biaya dipotong atau dikombinasi dari dua taktik tersebut. Ketika kita menyarankan ide yang berlawanan dengan institusi untuk pergi jauh ke dalam utang untuk memecahkan masalah, itu umumnya dipandang sebagai ide yang buruk. Solusi jangka pendek dari pemotongan biaya dapat memecahkan masalah
menangani masalah kekurangan tetapi tidak memiliki konsekuensi serius karena kapasitas program adalah berkurang. Efek dari jangka panjangnya itu kebijakan tebas dan bakar mungkin kesulitan dalam memperoleh dukungan kelembagaan atau kontribusi donor sebagai tingkat program dikurangi melalui penghematan. Apa yang terjadi jika kebijakan yang menimbang tindakan jangka pendek terhadap jangka panjang? Satu penyebut yang sama adalah bahwa ketiga taktik tersebut di saat ini berbasis waktu. Anda perlu memeriksa hubungan antara waktu dan uang, karena kekurangan waktu bukan kekurangan uang. Seringkali menjadi masalah yang nirlaba organisasi hadapi. Saran kami kepada institusi yang menghadapi kekurangan adalah memikirkan untuk pergi ke bank untuk membicarakan situasinya. Anggota dewan yang meminjamkan uang seringkali paling banyak mengajukan langkah-langkah penghematan yang kejam ketika masa-masa sulit bagi institusi. Terkadang merugikan mereka sendiri dan organisasi. Anggota dewan dapat menyumbangkan uangnya, membantu penggalangan dana, menjaminkan dana sebagai jaminan, dan mengajak orang lain untuk bergabung dalam aktivitas ini. Semuanya adalah tindakan yang positif. Dalam bisnis di akhir tahun, perusahaan menjumlahkan pengeluaran dan penerimaannya. Dan jika itu lebih besar beban daripada penghasilan, dinyatakan rugi. Deklarasi ini memiliki implikasi yang sangat besar untuk dividen yang dibayarkan, untuk reputasi perusahaan, untuk kepuasan pemegang saham faksi, dan untuk penilaian publik terhadap nilai perusahaan, dan itu nyata konsekuensi pajak. Hal ini karena distribusi merupakan komponen penting dari setiap entitas komersial. Sebagai entitas arus kas murni, organisasi nirlaba mengirimkan sinyal yang membingungkan kepada peserta yang berorientasi komersial ketika mereka memiliki kekurangan. Bahkan jika itu mungkin terjadi sebenarnya tidak menimbulkan ancaman besar bagi organisasi. Artinya, tidak menimbulkan ancaman besar jika sebuah metode dapat dipeluk yang akan mengatasi defisit. Metode yang akan membeli waktu dan memungkinkan untuk analisis kekurangan dan adopsi langkah-langkah untuk menutupi defisit. Bergerak maju dengan melihat arus kas. Anggaran arus kas analisis sering mengungkapkan kapan kesengsaraan keuangan dimulai, dengan menjelajahi sejarah peristiwa seputar penurunan. Wawasan dapat diperoleh tentang masalah atau lebih dari itu, kemungkinan sebesar konstelasi masalah yang berkontribusi pada perkembangan bertahap dari masalah keuangan. Melindungi reputasi Anda. Dalam satu kasus yang kami kerjakan, konsultan manajemen yang ditunjuk yayasan mengeluarkan laporan pribadi kepada Dewan Lembaga Layanan Sosial terkemuka. Laporan dengan kuat mendiskreditkan keterampilan fiskal Direktur Eksekutif badan tersebut. Singkatnya, setelah itu kesalahan pada audit menyarankan lebih banyak dana di tangan daripada yang sebenarnya tersedia. Karena reputasi keuangan Direktur Eksekutif telah ternoda, Dewan anggota mengabaikan peringatannya tentang kekurangan dana. Sebagai gantinya, angka baru pada audit. Diskusi publik tentang kekurangan mereka, waktu, bahkan di organisasi, administrator, dan anggota dewan, dengan pengelolaan terbaik bahwa mereka harus memperbaiki masalah sebelum mereka memberitahu siapapun tentang hal itu. Kesulitan keuangan memicu reaksi emosional yang kuat. Beberapa direktur bereaksi dengan mengintimidasi dewan untuk keluar dan mengumpulkan lebih banyak uang. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah menilai kerusakan, mengembangkan beberapa yang masuk akal, perakiraan, dan rencana beberapa tahun untuk menyelesaikan masalah. Dan jika Anda belum siap melakukannya, jadwalkan janji dengan bankir Anda. Bagi banyak administrator dan anggota dewan pergi ke bank di tengah-tengah dari krisis keuangan, tampaknya seperti hal yang salah untuk dilakukan. Rekam informasi Anda yang total Anda dan kemudian tulis catatan kepada komite kontribusi bank yang menyarankan agar organisasi Anda dicopot secara resmi. Organisasi akan memberi bankir $1 ambunan untuk setiap dolar yang Anda pinjam. Selama masa pinjaman, Anda telah sepenuhnya menghapus resiko kerugian bagi bankir. Selama ambunan Anda
likuid, dan banknya jaminan pembayaran. Bankir akan menjadi teman profesional Anda dan akan juga bekerja dengan Anda untuk menilai situasi Anda, menimbang asumsi Anda secara konstruktif, dan dalam banyak kasus menawarkan sejumlah uang bantuan non-finansial. Dana terjamin. Semua perakiraan dan rencana arus kas beberapa tahun itu dirancang untuk meyakinkan Anda. Studi kasus Northwest Forklift mengatasi kekurangan finansial utama. Pada tahun 1997, organisasi menerima hibah multi-year besar dari negara besar Yayasan Nasional. Proposal asli telah ditulis oleh pendiri direktur untuk memungkinkan festival kehidupan rakyat Barat Laut berkembang menjadi sepanjang tahun. Dengan sentuhan kewirausahaan, program pendidikan, bazar, publikasi, rilis rekaman, dan penjualan produk dipandang sebagai jawaban untuk memberikan uang yang dibutuhkan festival untuk bertahan hidup. Ketika biaya naik, anggota Dewan berbicara tentang bagaimana investasi adalah bagian dari operasi bisnis apapun, dan festival itu hanya meningkatkan sumber daya manusianya untuk mengambil keuntungan dari banyak pasar yang dirancang untuk disadap oleh divisi barunya. Lonjakan pendanaan juga mengurangi prioritas yang seharusnya dibayarkan kepada beberapa pihak yang tidak termasuk aspek produktif festival, seperti memantau dengan cermat vendor yang tidak memenuhi kewajiban mereka untuk membayar persentase dari penjualan kotor mereka kepada organisasi. Akhirnya, Komite Keuangan merekomendasikan agar Dewan mengumpulkan lebih banyak uang untuk menulis festival. Namun bahkan dengan modal yang sangat dibutuhkan sebagai tujuan, Dewan tetap mendapati dirinya tidak mampu, tidak mau, atau tidak yakin tentang bagaimana mengumpulkan dana. Memory Day 1998 tercatat sebagai salah satu yang terbesar dan terdingin akhir pekan dalam sejarah Sedley. Festival ini mendapat pukulan besar. Cuacanya terbatas, asuransi tidak membantu sedikit pun kebijakan yang disiapkan oleh pinjaman emisi yang cerdas membutuhkan sepersekian inci lebih banyak hujan daripada yang turun. Festival ini maksimal jalur kreditnya sebesar 160.000 vendor perlu dibayar. Defisit ketika semuanya dijumlahkan melebihi 450.000 yang dengan anggaran kurang dari 1,3 juta. Terus terang tidak dapat diterima. Bank khawatir dan mengancam akan memanggil jalur kreditnya. Vendor jadi terancam, pengurus meminta dan menerima pengunduran diri direksi. Dengan kepemimpinan dari Irene Nakum dan suaminya John Ullman, Dewan bersatu dan menolak untuk menyerah pada Forklift. Kami menyarankan agar mereka mengkonsolidasikan uang mereka dan meminta bank untuk meminjam pinjaman jangka panjang. Mereka akan memberikan jaminan dan bank akan meminjamkan mereka uang. Dewan telah mengamankan simpanan pemegang kredit sebesar lebih dari 500.000. Untuk jangka panjang biasanya ini sudah cukup bagi bank untuk menawarkan pinjaman berjangka untuk 450.000, tapi di dunia nyata semuanya tidak sesederhana itu karena terlambat jalur kredit tidak aman dan karena itu telah jatuh ke tangan. Pengacara terhenti dan kemudian mulai menciptakan lebih banyak kondisi sampai akhirnya perjanjian kredit menjadi dokumen besar. Gagasan bahwa organisasi nirlaba dapat mengumpulkan cukup dukungan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman jangka panjang yang tampaknya sulit. Kesepakatan itu disatukan dengan Redmond National Bank, sekarang Bank Fortune, dalam waktu 2 hari kerja setelah pertemuan pertama dengan pinjaman tertugas. Forklift mampu melunasi utangnya kepada kreditnya. Pemegang kredit datang dengan hibah tantangan yang signifikan sebesar 200.000. Forklift segera dalam kondisi sangat baik berkat upaya penggalangan dana yang solid, memastikan bahwa itu menopang kebutuhan operasionalnya sambil memenuhi kewajiban ke bank. Gambar 1.2.2 siaran pers kehidupan rakyat. Tepat pada waktunya untuk festival ke-33 yang akan datang 28 Mei hingga 31 Mei, Kehidupan Rakyat Barat Laut mengumumkan penghapusan utang jangka panjangnya. 5 tahun lebih cepat dari jadwal. Pada musim panas 1998, Dewan Direksi Northwest Forklift belajar cemas dan hutang vendor dan pemain sebesar 450.000. Dewan menyewa dan
yang baru tim manajemen dan meminta saran dari konsultan Richard dan Anna Lizer dari Indianola, Washington. Dengan bantuan mereka, Forklift menciptakan dana pemegang kredit ditanggung oleh uang tunai dan saham dari lebih dari 35 pendukung setia Short Life. Partisipasi Dewan Direksi yang dipimpin oleh Presiden Irene Nakum, Stockster, dan N. Elisandro, dan faktor penting dalam mencapai goal yang mengesankan ini. Kontribusi individu meningkatkan dari 80.000 pada tahun 1999 menjadi 240.000 pada tahun 2003. Pada hari Rabu tanggal 5 Mei pukul 10.30 WIB ada upacara pembakaran pinjaman makalah di Center House di Play Center disertai dengan lagu yang digubah untuk kesepakatan oleh seniman rakyat Sentley dikenal Jared dan Greg Carnot. Beberapa dokumen yang digunakan untuk menindaklanjuti keberhasilan pengelolaan FI kekurangan keuangan. Penting beberapa dokumen yang digunakan untuk menindaklanjuti keberhasilan pengelolaan FI kekurangan keuangan. Penting untuk dipahami bahwa Dewan dan staf North Forklift Barat menanggapi krisis keuangan mereka dengan segera beralih ke teman dan pendukung terdekat untuk menjadi pemegang kredit. Panggilan dari papan dan anggota staf menimbulkan respon yang kuat, dan dengan sangat cepat 35 pendukung direkrut untuk berpartisipasi sebagai pemegang kredit. Gambar dari 12.3 ini adalah contoh surat sampul kepada calon penerima kredit. Dari kelompok inti ini, dana yang dibutuhkan untuk mengamankan pinjaman jangka panjang yang kembali percaya, organisasi krisis fiskal langsung diperoleh. Tapi orang-orang di Forklift tidak berhenti begitu masalah langsung diatasi. Mereka menggunakan bentuk dan perjanjian yang mereka buat untuk putaran pertama pemegang kredit sebagai dasar untuk membuat kontrak dengan individu lain yang direkrut untuk melanjutkan program pemegang kredit. Fokus dari putaran rekrumen pemegang kredit ini adalah untuk mendapatkan $150.000 untuk menjamin jalur kredit Northwest Forklift. Bukti 12.3 ini adalah contoh surat yang dikirimkan ke kredit putaran kedua, pemegang oleh pemimpin politik lokal James Compton untuk mendorong orang lain untuk menjadi pemegang kredit. Surat dari James Compton disertai dengan surat dari mantan direktur eksekutif Northwest Forklift Michael Herhenson. Surat ini ditujukan dalam tampilan 12.4. Gambar 12.4 ini adalah contoh program pemegang kredit Forklift. Tampilan 12.4 ini memberikan detail yang lebih besar dan menceritakan deskripsi yang lebih lengkap tentang program pemegang kredit. Surat dari Direktur Eksekutif ini disertai dengan dokumen yang memberikan deskripsi tentang tujuan program pemegang kredit. Informasi tambahan pembentukan ini mengundang partisipasi dari penerima surat untuk mengisi bentuk tertutup dan menjadi pemegang kredit. Gambar 12.4 ini berisi cara kerja program kredit saat Anda menempatkan uang tunai atau saham dengan bank, yaitu dana tersebut berfungsi sebagai dukungan untuk pinjaman jangka panjang. Kami dan sebagian mengamankan jalur kami dari kredit. Saat Anda masukkan uang tunai ke dalam program, bank memberikan Anda bunga sertifikat deposito yang menjamin jumlah yang sama dengan uang tunai Anda. Saat Anda masukkan saham ke dalam program, bank biasanya menerima persentase dari nilai pasar sebagai jaminan sementara Anda terus mendapatkan uang dari investasi Anda. Anda mengikatkan tabungan Anda selama 10 tahun masa pinjaman. Jika keadaan khusus sikap mengharuskan Anda untuk menarik dana Anda, Forklift setuju untuk melakukan segala upaya untuk mencari dana pengganti. Gambar 12.4 ini adalah lanjutan surat dari slide sebelumnya. Pada gambar
titik 4 ini berisi tentang membahas tentang investasi di komunitas Anda, membahas tentang strategi jangka panjang, membahas tentang strategi jangka pendek, cara kerja ikrar tunai, bagaimana stok plat G bekerja, mempertaruhkan, serta prinsip laporan dan bagaimana menjadi pemegang kredit. Letter for Credit Holders Pledging Stock. Berikut merupakan surat jaminan untuk pemegang kredit pada kasus di atas. Pada surat tersebut dinyatakan kepada John dan Jane Doe Settle dari pihak staf Northwest Folklife. Adapun pembahasan dalam surat tersebut diantaranya, pada awal surat pihak Folklife menyatakan tentang pernyataan penjaminan hutang oleh Bank Ventura, karena John dan Jane telah menjadikan sahamnya sebagai jaminan. Peminjaman saham oleh John dan Jane dapat dimanfaatkan Folklife untuk menambah pemegang kredit yang baru untuk program ke depannya. Terlampir pernyataan apabila John dan Jane ingin mengakhiri sebagai pemegang kredit, terdapat syarat yang diberikan oleh Folklife. Di antaranya, baik Northwest Folklife, dewannya, staf, atau afiliasi telah memberi Anda nasihat hukum atau keuangan apapun terkait dengan pemegang kredit, program, atau sehubungan dengan dokumen terlampir. Northwest Folklife telah menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan dan hukum sehubungan dengan persyaratan, akibat hukum, atau kewajiban yang terkandung dalam dokumen hukum ini sebelum penandatanganan. Tugas yang Anda berikan menjamin catatan jangka waktu 10 tahun. Jika Anda berkeinginan melepas jabatan sebagai pemegang kredit, Anda akan memberikan pemberitahuan pada pihak Northwest Folklife minimal 60 hari, sehingga Northwest Folklife dapat mencoba untuk menemukan pengganti untuk tugas tersebut. Pihak Northwest tidak dapat menjamin bahwa pengganti pemegang kredit akan ditemukan atau Bank Nasional Redmond yang sekarang disebut sebagai Bank Ventura akan menerima pengganti tersebut. Next. Bank signature and document instruction yang harus dipenuhi untuk mengakhiri jabatan sebagai pemegang kredit. Adapun persyaratan yang diberikan oleh bank untuk mengakhiri perjanjian tersebut antara lain tanda tangan laporan deposito, tanda tangan kartu, memberikan nomor jaminan sosial, fotokopi SIM atau tanda pengenal lainnya. Syarat-syarat di atas perlu dipenuhi. Pernyataan surat tersebut menjelaskan tentang syarat yang harus dikirimkan pada alamat yang sudah terlampir dalam surat tersebut. Pada pernyataan dalam surat tersebut dilakukan untuk bank dapat mengurangi atau membatasi nirlaba yang didukung atau membatasi kewajiban yang dimiliki organisasi dengan cara menghipotesisnya sehingga perusahaan nirlaba tidak menanggung seluruh beban. Next. Folklife Draft Bank Modification Letter. Surat tersebut mendapatkan draft modifikasi, merupakan draft modifikasi oleh Bank Folklife. Sebagai bank yang memberi pinjaman dan Folklife sebagai peminjam, surat tersebut mengubah terkait bentuk perjanjian dan keamanan yang digunakan oleh grantor untuk pengamanan perjanjian keamanan guna mengekspresikan kredibilitas program Northwest Folklife. Maka perjanjian diubah sebagai berikut. Pertama, jaminan yang dijanjikan dalam perjanjian keamanan tidak termasuk properti atau laporan dari grantor dapat dalam kepemilikan atau tunduk pada kontrol pemberi pinjaman tidak terdaftar secara spesifik dalam perjanjian keamanan. Dan bagian di halaman 1, kesepakatan keamanan yang dipimpin kolateral, dengan ini diubah dengan menghapus paragraf kedua yang sama, yang dimulai dengan kata selain itu dan diakhiri dengan kata media. Kedua, para dan tidak berpengaruh. Penghasilan dan pendapatan dari jaminan akan menjadi milik dan pergi ke grantor. Ketiga, jaminan yang dijadikan di bawah perjanjian keamanan mungkin dibebaskan kembali ke grantor atas permintaan dari peminjam. Diberikan bahwa ada tetap setelah itu lepaskan jaminan yang cukup untuk memenuhi kondisi pinjaman. Pemberi pinjaman setuju segera untuk melepaskan anggunan tersebut kepada grantor sesuai dengan petunjuk tertulis dari kehidupan barat laut. Jika pemberi pinjaman menganggap bahwa akan tidak cukup jaminan yang tersisa setelah rilis tersebut untuk memenuhi syarat pinjaman, pemberi pinjaman akan segera memberikan pemberitahuan tertulis yang sama untuk kehidupan barat laut. Yang terakhir, istilah grantor dihapus dari bagian peristiwa default di halaman 3 dari perjanjian keamanan.
Peristiwa dari standar yang dinyatakan di dalamnya akan berlaku hanya untuk peristiwa yang terjadi untuk menghormati peminjam. Next. Commercial Agreement Modification Letter. Berikut merupakan surat keterangan klarifikasi yang ditujukan untuk para pemegang saham terkait surat perjanjian dan keamanan untuk para kreditur sebagai penjelas dari perubahan perjanjian di atas. Adapun penjelasan dari klarifikasi tersebut diantaranya pada halaman 1 paragraf kedua yang dimiliki pemberi pinjaman, pihak bank tidak dapat melepaskan hak mereka atas dividen saham dan pemecah saham karena secara langsung mempengaruhi nilai agunan yang mereka pegang, tetapi mereka tidak akan menarik dividen tunai pada halaman 1 Income and Proceed. Pada halaman 3 yang berjudul Events of Default, apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dan berpengaruh kepada debitur, maka bank akan melakukan tindakan perbaikan. Dalam surat pernyataan tersebut, Wakil Presiden Senior dan Administrator Kredit menanggapi dengan serius permintaan Direktur Eksekutif dalam melakukan klarifikasi tentang arti dari surat perjanjian komersial dan keamanan. Dokumen tersebut memberikan ilustrasi yang bermanfaat tentang batasan formulir standar perbankan yang dapat digunakan dalam program pemegang kredit. Organisasi nirlaba yang memakai program kredibilitasnya perlu memastikan bahwa kata-kata dan penafsiran formulir tidak melakukan ketidakadilan pada kredibilitas. Dokumen-dokumen ini memberikan ilustrasi yang berguna tentang batasan standar formulir perbankan saat digunakan dalam program pemegang kredit. Formulir ini memudahkan bank dan harus digunakan bila memungkinkan. Tetapi, organisasi nirlaba yang mendirikan program pemegang kredit perlu memastikan bahwa kata-kata formulir dan interpretasinya harus memperlakukan pemegang kredit secara adil. Ini adalah alasan lain mengapa akan sangat membantu apabila kita meminta seseorang pengacara untuk membantu organisasi saat kita berupaya menyatukan infrastruktur tertulis dari program pemegang kredit, sehingga di sini biaya penasihat telah terbukti bermanfaat. Next. Kemudian informasi update untuk para pemegang kredit. Karena konsisten dengan gagasan bahwa pemegang kredit ingin mendapatkan informasi yang baik, maka terbitlah surat yang ditujukan pada Exhibit 12.9 yang dirancang dan dikirim oleh Presiden Dewan Northwest Spotlight, yaitu Airy Mankum, kepada para pemegang kredit yang ada. Adapun tujuan dari surat ini adalah memberikan pembaruan kepada mereka tentang perubahan di Northwest Spotlight dan menekankan penggalangan dana, pengelolaan keuangan, dan keterampilan pemasaran anggota staf baru. Di dalam surat ini, Airy Mankum menyatakan beberapa poin, yaitu yang pertama, Northwest Spotlight sekarang menuju pemulihan sehingga banyak perubahan yang mana membuat Spotlight lebih kuat, inovatif, dan efisien. Poin yang kedua, dibantu oleh Michael Hershenson sebagai Direktur Eksekutif, Spotlight dapat memaksimalkan penggalangan dana untuk kebutuhan internal. Sebagai Direktur Museum Anak Seattle, ia mengarahkan kampanye modal dan juga di Museum Sejarah dan Industri, ia meningkatkan kontribusi pendapatan sebesar 200%. Poin yang ketiga, tentang kesiapan staf profesional baru untuk melakukan penggalangan dana, pengelolaan keuangan, dan pemasaran. Rencana dari penggalangan dana Spotlight sendiri akan menjangkau sudut komunitas perusahaan, yayasan, lembaga pemerintah, dan individu. Poin yang terakhir, Airy Mankum juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pendukung karena telah memainkan peran untuk menjaga seni tradisional untuk tetap hidup. Next. Selanjutnya adalah bagaimana Northwest Spotlight melakukan pendekatan kepada pers. Dalam pidato yang disampaikan pada konferensi tentang manajemen keuangan nirlaba yang diadakan di Seattle, Airy Mankum memberikan komentar bagaimana organisasi mengelola hubungannya dengan pers selama krisis fiskal. Poin-poin dari komentarnya adalah yang pertama, Spotlight ke festival tahun 1998 dan berhutang $200.000, berharap dapat menembus jumlah itu dengan permintaan yang aktif dan cuaca yang baik. Tapi nyatanya kemudian Spotlight malah menghadapi situasi yang buruk. Poin yang kedua, staf dibombardir oleh telepon dari kreditur yang bingung dan putus asa. Dibarengi berita tentang kondisi organisasi yang pecah di Seattle Times. Berita itu adalah tentang ketidakmampuan Spotlight untuk membayar artis untuk penjualan CD festival mereka. Poin yang ketiga, meskipun kreditur bisa saja memaksa Spotlight untuk bangkrut, tidak ada seorang pun yang meninggalkan festival. Media atau wartawan dari Seattle Times dan Seattle Post Intelligencer juga melaporkan kebutuhan Spotlight akan bantuan dan langkah-langkah yang mereka ambil.
Titik balik datang dari artikel opini Jim Compton yang simpatik di Seattle Post Intelligence. Poin yang berikutnya adalah para dewan yang menghadapi fakta bahwa Folklife berhutang $450.000. Poin yang kelima, saat pemegang kredit direkrut, organisasi merilis informasi tentang program tersebut bertepatan dengan pengiriman cek penggantian kepada lebih dari 300 pemain festival. Poin yang terakhir, Presiden Dewan dan Direktur Eksekutif memperkuat dengan gagasan bahwa Folklife bergerak maju, memiliki rencana yang layak, dan masih layak mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Next. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari studi kasus Folklife adalah bagaimana sebuah institusi dapat merespon secara kreatif situasi keuangan yang sangat buruk. Akuntan yang merupakan auditor perlu diberitahu jika perusahaan telah membuat diri pemegang kredit, dan auditor perlu mengakui bahwa aset yang dijaminkan oleh pemegang kredit, meskipun secara teknis bukan milik organisasi. Kemudian Atlas Folklife menunjukkan bahwa kita dapat menahan pengumuman defisit, dan kita perlu mengalihkan pemikiran ke arus kas dan menilai situasi dengan hati-hati. Kemudian, jika masalah dapat diselesaikan dengan perubahan yang dapat diperkenalkan dari waktu ke waktu, kita dapat mulai dengan membentuk kelompok pemegang kredit, dan organisasi dapat mengatasi badai dengan melakukan sesuatu seperti ini. Yang pertama, mengembangkan perakiraan beberapa tahun yang menjabarkan rencana untuk menghadapi krisis keuangan. Yang kedua, membentuk kelompok pemegang kredit yang solid dan suportif yang mendukung perusahaan atau organisasi dengan uang tunai. Yang ketiga, dekati bankir. Dan jika tidak mendapatkan respon kooperatif, ingatlah bahwa kita masih bisa untuk menemukan bankir di sebelah yang akan lebih responsif terhadap permintaan kita untuk mendapatkan pembiayaan jangka panjang. Poin yang terakhir, yakinlah bahwa seiring berjalannya waktu dan dengan beberapa pemotongan biaya yang rumit dan sedikit peningkatan dalam penggalangan dana, masalah akan selesai. Next. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.